Beliau bilang, yang baca kitab ini paham nggak ketika baca? Yang diucapkan di kitab tersebut bukan yang kita pikirkan selama ini dalam pertanyaan ini. Sekarang saya membaca ini kitab dan saya terangkan. Kalimat-kalimat yang ada di kitab kebanyakan kalimat yang menunjukkan isyarat dan cita rasa yang dirasakan oleh penulis, yang merupakan pemahaman dari sang penulis. Dia menunjukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Tapi bukan itu tujuan sebenarnya. Misalkan saya bilang, coba pergi ke pasar. Apa yang kalian pahami dengan ucapan saya? Maknanya sudah pasti, pergilah ke pasar. Kita punya pikiran mungkin, berarti guru saya ini ngasih isyarat sama saya, jangan pulang ke rumah. Ini juga isyarat dari guru saya nggak boleh pergi ke masjid. Isyarat dari guru saya nggak duduk di tempat ini. Ini menunjukkan pengambil manfaat dari tapi bukan ini semua tujuan yang diikuti. Maksudnya tujuannya adalah perintah untuk pergi ke pasar. Sisa kalimat-kalimat yang lain ini namanya isyarat. Asy-Syaikh dalam kitab ini berbicara tentang isyarat tersebut. Jadi jangan sampai ada orang yang datang setelahnya menjadikan isyarat yang beliau rasakan sebagai tafsir dari apa yang menjadi kalam. Jadi kalau misalkan si guru bilang sama muridnya, coba pergi ke pasar, terus murid diam aja. Gurunya bilang pergi ke pasar, muridnya diam. Gurunya nanya, kenapa engkau nggak pergi ke pasar? Dia bilang, enggak, saya paham dari isyarat yang engkau tunjukkan, saya nggak boleh pulang ke rumah. Ya sudah, nggak usah pulang ke rumah. Pergi ke pasar enggak? Sebab engkau suruhnya nggak pulang ke rumah. Kan disuruhnya suruh pergi ke pasar. Kenapa kok malah diam merasakan isyarat yang dia rasakan malah jadi pegangan dia? Bukankah pegangan sesungguhnya adalah apa yang dikatakan si guru untuk pergi ke pasar? Orang yang nggak melakukan kayak begini, kira-kira murid semacam apa yang kayak begini? Orang mengatakan, oh ini bodoh, nggak paham masuk daripada gurunya. Perhatikan ya. الكتاب لم يقل أن الإشارة في هو عائدة إلى الملك، لم يقل صاحب الكتاب أنه هو الرامز الذي ما قال. Pengarang kitab ini tidak mengatakan bahwa kalimat qul huwallahu ahad huwa itu adalah dhamir yang yarja, karena dia tidak mengatakan itu. Di mana dia katakan? Gak ada di kitab ini. Saya bakal baca ini kitab. Beliau katakan huruf yang kelima dari isim ini adalah huruf H. Merupakan isyarat kepada hawiyatul haq. Kepada hakikat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak bilang kepada Nabi Muhammad. Dari mana kau bisa tumbuh pengertian huwa itu kepada Nabi Muhammad? Nggak tertulis di kitab ini. Huwa hawiyatul haq alladhi huwa ainul insan. ايش معنى هذا الكلام؟ الذي هو حقيقة وجود الإنسان، الإنسان موجود من الذي أوجد الإنسان؟ الله، فهو إشارة إلى هوية الحق، إلى حقيقة ذات الله الذي هو عين الإنسان، أي هو عين وجود الإنسان، يعني حقيقة إيجاد الإنسان. Yang
ini al-haq tersebut menunjukkan tentang keberadaan Dzatullah yang mengadakan perwujudan manusia, ainul insan, jadikan manusia nyata ada di muka bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fahamkah kita dengan ini? Apakah di ucapan tadi menyebutkan tentang Rasulullah? Sampai sini tidak disebutkan. Selanjutnya beliau katakan di dalam firman Allah, Qul ya Muhammad, katakan ya Rasulullah, huwa dia al-insan, yaitu apa maksud huwa al-insan? Apakah kalau bilang huwa itu adalah insan, berarti huwa itu Nabi Muhammad? قل يا محمد هو الإنسان أي أن حقيقة الإنسان من الله. قل هو الله أحد أي أن عين وجود الإنسان من الله. Jadi dikatakan huwa yaitu insan, maksudnya apa? Ain wujud insan, penyebab utama terciptanya manusia siapa? Allah. Di mana dikatakan yang dimaksud dengan huwa itu Nabi Muhammad? Ternyata nggak ada. وآخر شيء قال بعدين لك فاستدارة رأس الهاد، استدارة هذا يتكلم عن إشارات يفهمون إشارات. استدارة رأس الهاد لما تكتب الهاد هكذا، استدارة رأس الهاد إشارة إلى دوران حل وجود الحقي والخلقي على الإنسان. يتكلم الشيخ عن إشارات، يعني هذا الدائرة بالهاد من القرآن رحاء الحبيبة، عرفت الرحاء الذي خلوا به، إنه هذا في إشارات. لو كان يتكلم عن مقام ذري من ماذا؟ من رسم الحاج والرسم الحاج، جعلتوا كل تفسير النبي ايش يقولون هذا؟ Sampai beliau sebutkan di kitab itu, pengarang ini menyebutkan tentang huruf H. Tapi dia karena isyarat apa punya dhok yang begitu tinggi, cita begitu tinggi, dia sampai bilang ini gerakan kita ketika huruf H, bundaran bulatnya huruf H ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah SWT kayak tempat untuk menggiling biji gandum sampai semacam itu. Tidak menyebutkan tentang Rasulullah. Maukah ditunjukkan yang hakikat? Di kitab ini, Asy-Syaikh nggak bicara tentang kalimat yang kita sangkakan saat ini. Karena tidak mungkin seseorang mengatakan kepada orang lain, ya, Gur, kamu, katakan kamu. Dalam susunan bahasa Arab ini sudah salah. قل هو فلان، قل هو لا، لكن قل هو وأنت هو أنت هو ايش هذا؟ هذا المعصومانية في عربية. Jadi nggak mungkin dalam tatanan bahasa Arab, ya, bahkan dalam bahasa Arab nggak ada katakan dia itu kamu itu nggak mungkin, gitu. Katakan dia berarti dia orang lain, gitu. Nggak kembali kepada orang yang diajak bicara. Dan dalam bahasa apapun demikian. Jadi ringkasnya, orang yang memiliki pendapat atau pemikiran semacam itu, terus terang apa yang dia sampaikan ada kesalahan di situ. وإضافة إلى ذلك أنهم يقولون وكم من عالم قولا صحيحا وآفته من الفهم السليم هو فهم خطأ ويجري بالقول هذا القول لا صحيح، القول صحيح إلا في الخطأ فلسفة. Jadi ucapan yang ada di situ ucapan yang benar seluruhnya, nggak ada yang bermasalah. Cuma mungkin pemahaman kita yang ada masalah sehingga dipahami secara salah. Dan ini ada hal yang penting, hati-hati. Kitab yang semacam ini atau kitab yang sejenis yang semacam ini, tidaklah seorang murid itu baca sendiri dengan kitab yang semacam ini. طالب العلم والداعي ما يمكن يفهم هذه الكتب لا تقرا الا عند الشيوخ المتمكنين اصحاب الحقيقه في العلم.
kitab yang semacam ini tidak bisa dibaca baik pelajar ataupun guru-guru sekalipun, nggak bisa baca kitab ini sendirian. Kitab ini harus dibaca di hadapan seorang syekh yang benar-benar punya mutamakin, benar-benar kuat, kokoh keimanannya dan mengerti tentang masalah-masalah semacam ini. Dan ini nggak banyak orang yang semacam itu bisa kita baca kitab dengan dia. Ini syekh hidup di abad ke-9. بعض الشيء يمكن ان نفهمها اذا قرانا عن الشيوخ المتمكنين الذين عندهم ذوق يستطيع ان يفسر هذا. Kitab semacam ini tidak bisa kita baca dengan kawan-kawan kita, tapi mesti ada syekh yang mengerti tentang ilmu kita rasa. Mereka bisa menjelaskan ini kitab sehingga tidak salah penafsiran. لهذا سلفنا الصالحون بالعربي منع طلابهم ان يقرؤوا كتب بالعربي. Sehingga pendahulu-pendahulu kita salaf Alawi, keluarganya Rasulullah, mereka melarang murid-muridnya atau keluarganya untuk membaca kitab-kitab Ibn Arabi. لماذا؟ Kenapa? ليس الكلام ابن عربي فيها شيء خطأ. Bukan karena kitabnya Ibn Arabi banyak salahnya, لكن كلام ذوقي فوق. tapi karena kitab-kitab tersebut membicarakan tentang cita rasa yang dia rasakan yang begitu tinggi. لم يستوعبه العقل. Gak bisa mungkin diterima oleh akal orang-orang biasa. فممكن يفهم خطأ. Akhirnya dia pahami dengan pemahaman yang salah. يمكن يكفر والعياذ بالله. Dan kemungkinan bisa menyebabkan orang menjadi kufur wal'iyadzubillah. الآن كل من جاب الكتاب خذ القرآن عليه وفهم خلاص صار هو القرآن والسنة وفهم عقله صحيح. ايش هذا؟ Orang macam di zaman sekarang banyak yang terjadi. Dia baca kitab sendirian, habis itu dia bilang khalas, saya ini yang bisa melakukan Quran dan Sunnah, yang beda dengan saya salah semua. الخلاصة أن صاحب الكتاب لم يكن هذا الوضع ولم يكن هذا المراد بالضمير الذي يفهم. Ringkasnya, penulis kitab ini tidak pernah menuliskan dalam kitabnya bahwa kalimat yang kita pikirkan, kalimat itu kembali kepada Rasulullah, tidak pernah sama sekali. الرجل يتكلم عن تفسير الإشعاري أولا. Syekh berbicara tentang tafsir isyarat. ثانيا لم يقل هذا. Yang kedua, dia tidak ngomong apa yang kita pikirkan. حتى في التفسير الإشعاري لم يقل. Hatta dalam tafsir isyarat, dia nggak katakan kalau buat tersebut Nabi Muhammad. إذا خلاص انتهت المشكلة. Jadi sudah, mulai sekarang masalah ini selesai. Alhamdulillah.